Semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang para kondang dan selebriti yang hijrah dan lebih taat serta religius. Dan sekarang bagian yang ketiga, silakan simak, semoga bermanfaat, menghibur serta menginspirasi. 10. Haji Nurul Qomar. Sebelum terkenal sebagai pelawak, Qomar ternyata pernah jadi pendidik. Pria kelahiran Jakarta tanggal 11 Maret tahun 1960 ini pernah jadi guru hingga kepala sekolah. Pada 1985 hingga 1987, ia pernah jadi kepala sekolah di TK dan SD di Jakarta. Sekolah yang dimaksud adalah TK SD Widuri Indah. Kemudian, pada tahun-tahun 2000 sampai tahun 2001 ia juga masih mengajar mata pelajaran sosiologi dan antropologi budaya di SMU Muhammadiyah Cirebon. Padahal, sekitar 2000-an awal, Qomar masih kerap tampil di layar kaca Indonesia. Sebelum terkenal lewat grup lawak bernama Empat Sekawan, Qomar pernah membentuk grup lawak bernama Tomtam. Saat itu, ia berpartner bersama Hakimung, H. Anwar Ogut dan H. Firman. Grup lawak ini bertahan hingga tahun 1990. Nurul Qomar Gunadiningrat lahir tanggal 11 Maret tahun 1961, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar. Qomar, atau Qomar, adalah pemeran dan pelawak Indonesia berdarah Sunda. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar mereka membentuk grup lawak Empat Sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Qomar juga adalah anggota DPR periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2014 dari Partai Demokrat II untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8. Dia juga adalah guru besar dan mantan rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes UMUS pada tahun 2017. Itulah Haji Nurul Qomar, dengan perawakan kecil, tapi berotak besar, dengan berbagai profesi pernah ditekuninya, dan dalam waktu yang bersamaan, jarang ada orang berkemampuan seperti beliau. Abah Qomar juga pernah tersandung kasus hukum tentang ijazah S2, dan S3-nya. Dari sekian aktivitasnya yang nyaris tak punya waktu luang, justru belakangan Haji Qomar seperti merindukan kedamaian jiwanya, dan tak perlu lama berpikir, Haji Qomar paham apa yang harus dilakukannya. Ya betul, kini Haji Qomar lebih religius lagi, malah banyak jadwal memberikan ceramah agama. Semoga istiqomah, amin. 11. Adipura. Adipura Prabahaswara, aktor dan pesinetron itu diam-diam menjadi pendakwah dan hafiz Al-Quran. Aktor sinetron anak jalanan ini punya masa lalu kelam hingga akui pakai susuk agar kebal pukulan. Saat melihat wajahnya, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Adipura. Aktor senior itu pernah bermain dalam sinetron anak jalanan bersama Stefan William dan berbagai judul sinetron hits lainnya. Tak banyak yang tahu bila selain menjadi aktor sinetron, Adipura ternyata adalah seorang pendakwah dan penghafal Al-Quran. Ya, berbeda dari karakternya di sinetron yang antagonis, Adipura rupanya memiliki keseharian yang berbanding terbalik. Semasa mudanya, Adipura dikenal sebagai artis yang kerap memerankan tokoh antagonis atau jahat di sejumlah sinetron yang dibintanginya. Ternyata karakter tersebut tak berbeda jauh dengan kepribadian Adipura di masa muda. Dilansir dari Tribun Pontianak, bahkan Adipura mengaku pernah memakai susuk agar kebal dan tidak merasakan sakit ketika dipukul. Tapi gara-gara susuk itu pula, Adipura menjadi sosok pemarah yang gampang mengajak orang lain berkelahi. Selain memakai susuk, dahulu Adipura pernah menggunakan jimat untuk mendulang rezeki serta keuntungan dalam usahanya. Bahkan Adipura sempat menyalahgunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk digunakan sebagai jimat. Kini di usianya yang semakin bertambah, perubahan menakjubkan terjadi pada diri Adipura. Aktor tampan tersebut meninggalkan segala hal mistis dan melindungi dirinya dengan berzikir setiap kali break syuting. Adipura bahkan sudah hafal isi Al-Quran dan menjadi motivator agama di mana-mana. Meski begitu hingga kini ia selalu menolak dipanggil Ustaz. Beberapa waktu lalu, salah satu gosip unggah foto Adipura. Hal itu diungkap oleh pengakuan seorang pengguna sosial media yang diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah. Dalam postingan tersebut dikatakan, Adipura sangat berbeda dengan peran yang dimainkannya. Adipura aktor sinetron anak jalanan yang jadi papi Reva itu udah lama jadi pendakwah, tulis sang netizen.
Sementara itu, dikatakan juga bahwa Adipura merupakan seorang penghafal Al-Quran atau hafiz. Subhanallah, maafkan hamba yang negatif thinking ya Allah, akang ini ternyata hafiz Quran. Dalam menyampaikan dakwahnya tidak menggunakan catatan dalam bentuk tulisan atau iPad. Lalu tema bisa kita minta on the spot. Hayuk aja, metode dakwahnya terstruktur ditulis di whiteboard. Ditulis ayat per ayat, lalu dalam sesi tanya jawab. Base jawaban dan solusi dari Quran. Bener gue speechless deh, demikian bunyi pengakuan tersebut. Sementara itu, sejumlah netizen yang melihat postingan tersebut tak menyangka dengan sosok Adipura yang kerap membuat jengkel pemirsa gara-gara perannya. 12. Haji Deddy Mizwar. Deddy Mizwar, S.Sen, S.E., M.I. Pol, adalah seorang aktor, sutradara dan politikus Indonesia keturunan Belanda, Betawi dan Bugis, Sulawesi Selatan. Ia pernah menjadi Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional periode tahun 2006 sampai tahun 2009. Kelahiran, tanggal 5 Maret tahun 1955 di Jakarta. Menikah dengan R. Giselawati Wiranegara 1986. Anak, Senandung Nacita, Zulfikar Rakita Dewa. Untuk aktor yang ini, tak perlu lagi diperkenalkan, hampir semua kalangan tahu, aktor senior berkarakter, sudah malang melintang di dunia perfilman kita selama hampir 4 dasawarsa lebih, dan belakangan terjun di dunia politik, pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat, karena sang istri orang Sunda, dan reputasinya yang sangat terkenal, keterlibatan Deddy dalam syiar dan dakwah Islam sebenarnya hampir bersamaan dengan perannya sebagai aktor, dan dengan keberadaannya dimanapun dan dalam kapasitas apapun Deddy menjadikannya sebagai sarana menyampaikan pesan-pesan religiusnya. Dan untuk kalangan sesama aktor yang muda-muda dan ingin mendalami Islam atau sudah ada panggilan untuk berhijrah, Deddy Mizwar adalah seperti konsultannya. Beliau tak segan membantu dan membimbing mereka yang ingin berhijrah, seperti terhadap Tio Pakusadewo atau Arie Untung. 13. Egy Sujana, Prof. Dr. Egy Sujana, SH, MC adalah seorang advokat dan sekaligus merupakan aktivis Indonesia. Pria yang akrab dipanggil Bang Egy ini pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada pemilihan umum gubernur Jawa Barat 2013 namun kandas ketika mengikuti verifikasi di KPU Jawa Barat. Kelahiran, tanggal 3 Desember tahun 1959 di Jakarta. Kebangsaan, Indonesia. Pasangan, Asmini Budiani. 1984. Pendidikan, Institut Pertanian Bogor. 2004 Institut Pertanian Bogor. 1994 lainnya. Buku, Islam Fungsional, HAM dalam Perspektif Islam, lainnya. Anak, Atika Asyahidah, Muhammad Al-Fatauhidillah, Jihar Gifari, lainnya. Orang tua, Sukarna, Juju Arsana. Dunia aktivis besarkan nama Egy Sujana. Ia menjadi aktivis sejak usia muda hingga kini meskipun berprofesi pengacara dan politikus. Pria kelahiran Jakarta, tanggal 3 Desember tahun 1959 dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa. Ia bergabung dengan organisasi mahasiswa Himpunan Islam HMI MPO. Lulus kuliah dari jurusan Hukum Tata Negara dari Universitas Jayabaya, Jakarta, Egy Sujana menjadi pengacara. Ia mulai mendirikan firma hukum Hamdan, Sujana, Januardi & Partners. Kantor pengacara ini bubar, Egy pengacara kantor pengacara dengan namanya sendiri, Egy Sujana dan Partners. Tak hanya itu, ia juga membentuk tim pembela Muslim pada 2001. Selain sebagai pengacara, Egy juga tidak meninggalkan dunia aktivis, termasuk politik. Ia sering terlibat dalam gerakan massa untuk menuntut pemerintah. Sebagai aktivis, Egy pernah menduduki posisi Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia, SIRI, dan Ketua Majelis Syuro DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PMMI. Di politik, ia mengajukan diri sebagai calon gubernur Pilgub Jatim 2013. Hasilnya, Egy meraih hasil buncit. Tak menyerah, ia kembali maju di Pilgub Jabar 2018. Namun, ia tak lolos seleksi calon independen di KPUD. Selain itu, di partai politik, ia juga sudah malang melintang dari satu partai ke partai lainnya. Ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan PPP, hingga Partai Amanat Nasional PAN.
Bahkan ia juga mendirikan partai sendiri dengan nama Partai Pemersatu Bangsa PBB. Namun, karena partainya tak lolos, pada pemilu 2019 pria yang pernah aktif di CIDES ini ikut mencalonkan sebagai caleg DPR RI dari PAN untuk Dapil Jakarta. Di tengah panasnya suhu politik pemilu 2019, Egy Sujana melakukan aksi massa dengan ajakan People Power agar KPU tidak berlaku curang. Namun, aksi pria yang mengambil gelar magister dan doktor lingkungan di IPB ini berbuntut hukum. Pada tanggal 14 Mei tahun 2019, polisi menangkapnya dengan tuduhan perbuatan makar. Belakangan makin jelas sikap dan prinsipnya bahwa Egy siap mati untuk agamanya. Ya, Egy sosok yang sudah jarang untuk hari ini. Ia bukan tipikal pencari uang dan haus kekuasaan. Egy memilih di luar bukan untuk melawan kekuasaan, tetapi untuk menunjukkan kebenaran seperti yang terus pelajari dari sumber kebenaran yang sebenarnya, ialah Al-Quranul Karim. Sosok Egy mungkin tak populis untuk zaman now yang dipenuhi kemunafikan. 14. Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte, Irjen Paul Der H. Napoleon Bonaparte, MC, atau lebih dikenal dengan nama Napo Batara, adalah seorang perwira tinggi kepolisian negara Republik Indonesia yang pernah mengemban amanat sebagai analis kebijakan utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Lahir, tanggal 26 November tahun 1965 Batu Raja, Sumatera Selatan, Indonesia. Dinas Cabang, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masa dinas, 1988 sampai sekarang. Nama lain, Napo Batara. Pangkat, Inspektur Jenderal Polisi. Kariernya sebagai anggota kepolisian nampaknya mulai menanjak pesat setelah ia menjabat sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu, terhitung sejak tahun 2006 silam. Dalam waktu 2 tahun, beliau dipercaya menjabat Wakil Direktur Reskrim Porla Sumatera Selatan. Selang setahun ia didapuk untuk menjadi Direktur Reskrim Polda DIY. Untuk ukuran seorang anggota kepolisian, karirnya sangat cemerlang. Tahun 2011 menjadi tahun di mana ia dipanggil ke Markas Besar Polri untuk menjabat Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Baru setahun ia kemudian kembali dipercaya memegang jabatan penting, yakni Kabak-Binlat Korwas PPNS Bareskrim Polri. Singkat cerita ia kemudian mendapat kenaikan pangkat pada 2020, dari Brigjen menjadi Irjen, tepatnya pada Februari tahun 2020 lalu. Namun pangkat yang tinggi ini justru mendatangkan petaka, manakala ia diduga melakukan kelalaian pengawasan pada bawahannya sehingga terbit penghapusan Red Notice buronan Joko Chandra. Proses hukum berjalan, dan Jenderal Polisi ini dijatuhi vonis 4 tahun penjara atas kesalahannya ini. Baru-baru ini, kemudian ia kembali menemui masalah di Bui lantaran diduga melakukan penganiayaan pada rekan satu selnya, Muhammad Kece. Untuk diketahui, kasus Irjen Napoleon Bonaparte terkait penghapusan Red Notice Joko Chandra. Sementara Muhammad Kece adalah tersangka kasus dugaan penistaan agama. Agus menyebut, kekinian kasus penganiayaan itu diproses oleh penyidik. Dalam hal ini, lanjut Agus, Polri akan bersikap profesional dalam melakukan pengusutan. Sudah diproses sidik, pelaku sesama tahanan. Korban saat itu di ruang isolasi. Pasca kejadian proses langsung berjalan, sambungnya. Nah, itu tadi sedikit profil Irjen Napoleon Bonaparte yang bisa kami bagikan, terkait karirnya yang cukup cemerlang. Apa yang diperbuat Jenderal Bintang 1 itu terhadap tahanan satu sel, mungkin langka, dan hampir mustahil terjadi, ketika seorang jenderal polisi sedang menjalani kasus hukum, apalagi dilakukannya sendiri. Tidak demikian dengan jenderal yang satu ini, beliau lebih marah bila ada hal yang menunjukkan merendahkan atau penghinaan terhadap agamanya. Itu spontanitas, tetapi sangat dalam makna dari kejadian itu, betapa jenderal polisi itu begitu kuat ketauhidan dan akidahnya, sampai mempertaruhkan kehormatan dan resiko hukum untuk perbuatannya tersebut, dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte memberi contoh sikap dan ketegasan itu, walau hal itu bukan sikap yang populis untuk hari ini. Masih ada sederet bintang dan para selebritis Indonesia yang semakin menyadari betapa Islam itu adalah tuntunan yang paling benar, dan mereka berhijrah untuk semakin mendalami ajarannya, dan kian hari kian banyak dari mereka yang menginsyafi itu. Semoga mereka menjadi inspirasi dan teladan untuk kita semua.
Kita masih akan menyusun daftar antrian untuk video selanjutnya, dan Anda tak boleh ketinggalan untuk menyimaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.